Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu bin Arif dari Forum News Network. Semoga hari ini hari yang penuh keberkahan buat Anda ya, dan selamat menyambut hari-hari yang lebih bahagia gitu walaupun kita tahu bahwa situasi di Indonesia saat ini tidak baik-baik saja dan sumber masalahnya mengapa kemudian menjadi negara ini tidak baik-baik saja kalau kita lihat top of the top dari persoalan itu adalah Mulyono dan keluarganya gitu. Dan hari-hari ini saya kira selain soal Fufu Fafa yang paling banyak diperbincangkan itu adalah soal Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Ini berkaitan dengan kehadiran dia kemarin di gedung KPK, kemarin itu maksudnya kemarin lusa ya, 2 hari yang lalu itu ke gedung, KPK Kaisang Pangarep yang dia menyatakan dia datang tidak atas undangan, dari KPK, tapi dia memberikan klarifikasi berkaitan dengan penggunaan pesawat pribadi yang dia gunakan bersama istrinya untuk terbang ke Amerika Serikat. Pada waktu itu banyak sekali yang netizen menyebutnya itu sebagai plesiran mewah ke Amerika Serikat. Nah, yang bikin heboh itu tentu saja dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya dari Kaisang bahwa dia itu ke, Amerika menggunakan pesawat, jet pribadi itu, dia itu bukan gratifikasi, bukan pula membayar, tapi itu nebeng gitu istilahnya. Karena kebetulan ada seorang teman yang mau pergi ke Amerika Serikat, dan, waktunya cocok, ya akhirnya, tempat, duduknya juga masih ada di pesawat itu, jadilah dia nebeng bersama dengan istrinya, kakaknya Irina, dan satu orang lagi stafnya, jadi ada 4 orang. Ini soal nebeng inilah yang kemudian menjadi banyak ledek-ledekan di netizen karena kemudian ada penjelasan dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menangani, kasusnya Kaisang ini. Dia menyatakan bahwa, ke sana itu, Kaisang, Pangarep dan Erina Gudono ini, mereka, hanya berempat saja ya tadi ya, Kaisang, Erina, kakaknya, dan seorang staf. Dan, tidak ada pas pampres yang bersama dengan mereka, pasukan pengamanan presiden. Dan yang lebih mengejutkan lagi, itu dikatakan oleh Pahala Nainggolan bahwa, pemiliknya itu, putra pemilik pesawat itu yang katanya jadi temannya Kaisang itu tidak ikut. Inilah yang kemudian jadi banyak ledek-ledekan di media sosial. Orang namanya nebeng tapi kok pemiliknya tidak ada di pesawat, itu kan agak aneh banget gitu ya. Kalau Anda di media sosial Anda akan menemukan meme misalnya, ini tapi yang digunakan adalah, orang yang sedang naik sepeda motor gitu, seolah-olah terkesan dia dibonceng, dia duduk di belakang, tapi tidak ada yang menyetirnya di depan, itu yang disebut nebeng. Ada videonya juga semacam itu, orang naik sepeda motor dengan posisi duduk, ke belakang, menjorok ke belakang gitu, seolah di depan ada yang menyetir tapi tidak ada. Itu, menyindir, Kaisang karena nebeng kok tapi tidak ada pemiliknya. Nah, soal ini, belakangan karena tahu kelihatannya jadi bulian dari netizen, kemudian dicoba dijelaskan oleh, pengacara dari Kaisang yang Nasrullah yang menyatakan bahwa di sana itu ada, pemiliknya, katanya ada 4 orang, keluarga pemiliknya. Jadi total penumpangnya itu 8 orang. 4 orang dari, Kaisang yang bersama istri dan kakak dan stafnya yang numpang, nebeng, kemudian ada 4 orang, dari anak keluarga pemilik itu. Tapi siapa mereka itu yang, tidak dijelaskan. Dia hanya menyatakan bahwa bukan 4 orang, di dalam pesawat itu ada 8 orang. Soal ini sesungguhnya, nantinya mudahlah diklarifikasi karena setiap kali penerbangan itu, melalui satu bandara ketika dia berangkat maupun tiba, itu kan ada manifestnya gitu ya. Karena banyak yang menduga karena tidak ada nama pemiliknya itu, para netizen ini menduga bahwa kemungkinan besar yang disebut ada 4 orang lainnya itu adalah 1 pilot, 2 co-pilot, dan 2 orang ini, awak kabin gitu atau sering disebut pramugari atau pramugaranya. Ini memang di pesawat-pesawat pribadi itu ada pramugari atau pramugaranya, ini jadi semacam pramugari dan pramugara private gitu, dan jumlahnya itu tergantung dari jenis pesawatnya. Untuk pesawat-pesawat yang kecil yang hanya berpenumpang 6 orang misalnya itu ya cukup, hanya 1, orang pramugari.
Tapi kalau penumpangnya atau jenis pesawat yang ditumpangi oleh Erina dan Kaisang ini tampaknya ya nggak cukup kalau hanya dilayani oleh, 1 orang saja pramugari atau pramugara, karena jumlah penumpangnya itu bisa cukup, banyak nih. Saya membaca kapasitas ini dari pesawat yang digunakan ini kan, nama jenis pesawatnya ini pesawat Gulfstream ini, Gulfstream Aerospace ini produksi dari pesawat ini, yakni tipenya itu adalah G6550ER. Ini merupakan versi berbeda nih, extended dari versi yang paling mewah dari, dari produk di perusahaan pesawat ini ya, pesawat pribadi ini ya. Karena, dengan, tipe yang ini, dengan extended ini yang lebih extended itu apa ya, diperluas atau diperlebar begitu sini atau ditingkatkan kualitasnya itu, ditingkatkan, kapasitasnya itu, dia ini memiliki 4 living area dengan kursi penumpang sebanyak 19 orang. Jadi ini banyak sekali ya 19 orang dan ada tempat tidurnya itu sebanyak 10 serta jendela oval panorama itu sebanyak 16 buah. Ini kan mulainya Anda masih ingat ya bagaimana mulai dicurigai oleh, netizen bahwa ini menggunakan pesawat pribadi itu karena ada unggahan di akun Instagram-nya Erina Gudono dari jendela itu yang dan terlihat dari situ ekor atau sayap pesawatnya dan kemudian, para netizen menyimpulkan, ini jelas bukan pesawat komersial, ini adalah pesawat pribadi. Mulai dari situlah, mulai kemudian kehebohan itu muncul. Jadi, dengan 19 penumpang ini saya menduga itu ada 2 orang setidaknya awak kabinnya ya. Nggak mungkin kalau hanya dilayani oleh, 1 orang saja. Soal pesawat pribadi ini, nah kalau ini soal pesawat pribadi ini, saya tuh punya pengalaman banyak naik pesawat pribadi ini, dan ini betul-betul statusnya nebeng ya, karena kadang-kadang ketika sedang liputan, atau bahkan kadang-kadang saya juga diajak seorang teman, seorang pengusaha muda yang punya pesawat pribadi ini dan, sekedar untuk teman diskusi dan memberikan, advice tentang masalah-masalah politik begitu. Ini betul-betul pure pertemanan ya, tidak ada urusan gratifikasi gitu ya. Dan memang ini tapi kebanyakan yang, digunakan oleh si pengusaha ini memang bukan pesawat yang mewah tadi, yang kelas mewah, tapi tetap saja ini pesawat pesawat pribadi ya. Ini, buatannya yang paling banyak di Indonesia dipakai adalah buatan dari Brazil, Embraer ini nama pesawatnya itu dan biasanya ada 3 jenis pesawat ini kalau Embraer ini. Ada yang, disebut dengan, kelas Phenom ya, 300 ini harganya sekitar 10 juta US dollar dan ini yang paling banyak, dibeli nih pesawat ini ya. Ini yang saya sebut tadi pesawat ini, memiliki kursi eksekutif 6 kursi penumpang dan kemudian di bagian sisi kursi terdapat meja lipat yang bisa dikeluarkan di fasilitas charger dan ini ada kursi yang juga bisa dibaringkan sesuai dengan arah keinginan, dari penumpangnya. Itu satu jenis itu yang saya sebut tadi, ini low cost-nya gitu ya kalau level pesawat pribadi. Biasanya hanya dilayani oleh 1 orang awak kabin. Kemudian ada juga pesawat jet kedua yakni Legacy ini, Legacy 500 ini dengan harganya itu sampai 21 juta US dollar. Ini berukuran medium ya, karena bisa sampai 12 penumpang dan kemudian juga, kursinya bisa digunakan untuk sebagai tempat tidur dengan menggabungkan 2 kursi. Kemudian ada meja di antara kursi untuk lebih untuk meeting dan sebagainya, untuk menyantap makanan, itu bisa digunakan semacam itu. Dan kemudian di sampingnya ada, ada jendelanya juga yang bisa digunakan untuk memasang film atau musik dalam, pesawat dengan panel-panelnya situ. Kemudian ada satu lagi jenis yang produksi Embraer ini, pesawat namanya jenisnya Legacy, 650E. Ini, jumlah penumpangnya 13 sampai 14 kursi. Meski tidak jauh berbeda dengan Legacy 500 tadi, Legacy 650E ini lebih luas karena dia punya kabin pribadi di bagian belakang untuk bersantai atau biasanya kadang-kadang diubah menjadi tempat tidur gitu ya. Ini harganya bisa mencapai 25 juta US dollar. Tiga pesawat ini saya pernah naik, yang 2 tadi yang kelas kecil tadi itu punya si pengusaha muda itu, sementara kalau yang Legacy yang, punya tempat tidur ini punya bapaknya gitu. Kebetulan juga saya pernah numpang atau nebeng gitu ya. Jadi, nggak terlalu asing saya untuk hal-hal semacam ini. Tapi kalau Gulfstream yang tadi, Gulfstream yang G650 itu yang digunakan oleh Kaisang dan Erina,
Itu belum pernah saya naiknya. Ini terlalu mewah. Oh, ternyata yang digunakan oleh, Eri dan Kaisang ini bukan, Gulfstream G650, tapi ini, G650ER. Ini yang saya sebut tadi sebagai extended range ya. Ini yang jangkauannya lebih apa, lebih, luas, lebih lebih besar, lebih jauh maksudnya. Yang kalau ini harga pesawat ini ya, kalau yang extended ini bisa sampai 70 juta US dollar itu ya, atau 1 triliun. Makanya kemarin Ibu Susi Pujiastuti itu, bukan Susi 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 Susanti ya, Susi Pujiastuti, pemilik Susi Air itu, dia mencuit bahwa ini jenis pesawat ini bisa untuk membeli berapa waktu itu ya, 40 pesawat, Susi Air ini, karena memang pesawat ini mahal sekali gitu. Jadi kalau kemudian ini belakangan kan disebutkan bahwa ini bukan, nebeng tapi bayar. Kalau kalau nebeng ini kan versi dari Kaisang dan juga versi dari, juru bicaranya Fransins Wijoyo yang mendampingi, Kaisang, pada waktu itu mereka menyatakan bahwa kan Kaisang itu mau pergi ke Amerika tanggal 20, tapi kemudian setelah kontak-kontakan dengan temannya itu, ternyata dia mau pergi searah ya ke Amerika pada tanggal 18 ya. Jadi artinya kemudian perjalanan dari Kaisang dimajukan tanggal 18, bukan tanggal 20 seperti yang direncanakan. Dari situ saja kan jelas bahwa ya ini namanya, kalau kalau nebeng ya agak apa ya, agak luar biasa ini ada pesawat nebeng tapi kok kemudian diketahui bahwa mampir-mampir itu, lebih dulu sebelum sampai akhirnya, ini mengantarkan Kaisang dan Erina ini menuju kota terdekat, dari Pennsylvania yakni ke Philadelphia. Jadi memang sejak awal ini agak mencurigakan, tapi okelah dikatakan mereka menyatakan nebeng begitu. Anehnya ini kemudian dalam penjelasannya kepada KPK, ini sekali lagi kita mengutip Pak Hala Nainggolan ya, Deputi, Pencegahan dan Monitoring dari KPK, dia menyatakan bahwa, mereka itu ternyata bukan nebeng tetapi mereka bayar. Saya nggak tahu nih ya, apa ya, istilahnya juga, ini model model patungan begitu ya, kayak yang di Jakarta biasa orang gunakan, ada yang satu pemilik mobil, kemudian ketika mereka mau kerja bareng pergi ke arahnya satu tujuan gitu, nanti yang lain itu ikut nyumbang untuk biaya bensin dan pembayaran tol. Itu ada semacam itu. Nah, ini rupanya pola yang sama katanya dilakukan juga oleh Kaisang ini karena, per orang katanya itu, dia membayar Rp90 juta. Jadi total kalau, mereka berempat ya bayarnya Rp360 juta. Nah, ini jelas dari sini sudah mulai kelihatan beda. Jadi kita mulai cek nanti siapa sesungguhnya yang ngibul ya. Kalau dari penjelasannya Kaisang, penjelasannya juru bicaranya, itu mereka semua menyatakan bahwa itu nebeng dan kebetulan pergi satu arah. Itu pernyataan mereka. Tapi kemudian, ternyata muncul penjelasan dari Pahala Nainggolan bahwa mereka itu membayar Rp90 juta per orang. Udah dua, fakta yang berbeda ya. Kalau sebelumnya mereka menyatakan bahwa itu nebeng dan di situ ada 8 orang, ini tapi penjelasan belakangan yang disebutkan 8 orang itu, tapi kan kemudian yang bikin heboh karena dikatakan oleh Pahala Nainggolan itu hanya 4 orang, tidak ada pemiliknya di pesawat itu. Nah, sekarang yang kedua soal bayar ini. Oke, kalau katakanlah bayar berarti bukan nebeng dan ini mungkin maksudnya jangan disebut bahwa itu gratifikasi begitu ya. Ini kan nanti bisa dikejar lagi, oke kalau bayar, kan pasti ada tanda transfernya dan kemudian apakah dia membayar pajaknya atau tidak untuk, pembayaran naik pesawat private jet tadi. Nah, yang bikin, banyak netizen kemudian makin nggak percaya dan menganggap bahwa mereka itu ngibul karena, setelah dicek itu ya, penerbangan-penerbangan Los Angeles itu harga tiketnya itu kalau menggunakan kelas first class itu nggak mungkin hanya sekitar 90 juta. Apalagi, maksud saya bukan begini, di first class saja itu range-nya itu rata-rata itu di atas, 90 juta, itu bisa ratusan juta. Ada di atas 100 juta lebih itu, Anda mau pilih, mau pakai Emirates atau mau pakai, American Airlines dan sebagainya. Itu yang penerbangan hanya 1 kali transit, karena ini memang biasanya kalau ke Amerika terus, transit dulu ke Jepang gitu. Kalau ke pesawat-pesawat komersial biasanya ya itu transitnya di Narita baru kemudian langsung terbang ke Amerika. Memang ada pesawat-pesawat yang, langsung terbang ke Amerika direct flight itu selama 20 jam itu, tapi Singapore Airlines ya, dan terbangnya itu juga dari Singapura. Jadi artinya kita mesti dari Jakarta terbang ke Singapura dulu dan kemudian dari Singapura kita baru naik
pesawat yang direct flight ke Amerika. Nah, ini kalau saya lihat American Airlines misalnya itu ya ada sih kelas bisnis itu yang sekali jalan ke Los Angeles itu tarifnya 56 juta. Tetapi itu 2 kali transit dan penerbangannya cukup lama sampai 27 jam. Sementara kalau yang sekali transit itu yang penerbangannya sekitar 21 sampai 23 jam itu rata-rata harganya di atas 100 juta. Jadi nggak mungkin 90 juta. Itu naik pesawat komersial ya. Dan kita tahu naik pesawat komersial itu kan beda banget dengan kita naik private jet. Kalau komersial kan kita mesti antri dulu berapa jam sebelumnya dan kemudian prosesnya panjang lah begitu. Tapi kalau namanya private jet itu kan orang langsung bisa masukkan barang ke bagasinya dan kemudian mereka tinggal datang tepat waktu dan kemudian bisa langsung terbang. Jadi nggak mungkin dengan fasilitas yang mewah semacam itu kemudian dia hanya membayar 90 juta rupiah. Atau mungkin nanti mereka cuma bilang bahwa oh ini mereka cuma karena nebeng ya, jadi bayarnya nggak penuh gitu. Tetap saja. Ini ada selisihnya karena untuk penggunaan bahan bakarnya saja ya untuk terbang ke Los Angeles, apalagi kalau ini kan terbang dari satu kota ke kota lain dari Halim ke Tokonami di Jepang, kemudian terbang lagi ke Los Angeles, dari Los Angeles kemudian terbang ke Nevada, Las Vegas, kemudian terbang lagi ke Philadelphia gitu ya. Jadi dengan rute penerbangan semacam itu ya nggak mungkin kalau hanya bayar 90 juta rupiah saja. Karena kalau dengan penerbangan yang direct flight ini, bukan direct flight ya, transit sekali di Jepang itu, dan itu bisa penerbangannya sampai ke Los Angeles saja bisa ditempuh cuma 19 jam, itu menghabiskan dananya cukup besar. Kalau Anda menyewa ya, ini sampai sekitar 17.000 US dollar per jam. Itu per jam loh ya. Jadi kalau dikalikan dengan 19 jam, ya ini hampir menghabiskan 5 miliar sekali jalan saja. Itu belum termasuk nanti termasuk biaya bensinnya atau afturnya ya kalau di pesawat itu. Jadi rasanya memang agak absurd kalau kemudian dijelaskan bahwa mereka membayar 90 juta. Jadi dari sini saja kita lihat banyak sekali bohong-bohongnya dan kelihatan ngibulnya begitu. Tadinya disebutkan bahwa hanya 4 orang penumpang, tapi kemudian disebutkan ada 8 orang penumpang, karena kalau cuma 4 penumpang berarti kan nebeng, tidak ada pemiliknya, dan kemudian kalau disebutkan 8 orang penumpang, siapa saja namanya itu juga tidak disebutkan. Kan harusnya dengan mudah PSI maupun Kaisang menyebutkan siapa saja yang bersama dia terbang itu ke sana. Waktu itu Pahala Nainggolan hanya menyebutkan bahwa temannya itu inisialnya Y katanya. Begitu kata Pahala Nainggolan, dan dia lupa apakah nama depan atau nama belakang. Tapi kalau kita lihat yang data-data di media sosial itu pemilik dari pesawat ini namanya adalah Gang Y ya, pengusaha Singapura, dan yang menjadi sahabat dari Kaisang itu katanya adalah anak Gang Yi. Dari sini saja udah banyak sekali ketidak masuk akalan begitu ya, dari penjelasan Kaisang maupun penjelasan dari juru bicaranya dan juga pengacaranya. Sekali lagi ini memang namanya nggak, yang kita sering sebut ada pepatah no perfect crime ya, nggak ada kejahatan yang sempurna gitu. Kenapa? Karena kalau toh dikatakan ini bukan gratifikasi, saya kira sebenarnya publik dengan mudah kemudian membantahnya. Ini dari penjelasan-penjelasan para pegawai di KPK sebelumnya, bahwa mereka merujuk pada kasus anaknya Rafael Alun ya. Ini yang pernah heboh pada waktu itu, pegawai pajak gitu ya. Dan ini juga disebut oleh Pak Mahfud MD. Kan pada waktu itu Rafael Alun itu diselidiki perkara dugaan gratifikasi atau korupsi atau suapnya itu dimulai dari gaya hidup anaknya itu yang flexing ya begitu. Dan dari situlah kemudian KPK mengklarifikasi Rafael Alun dan diketahui dia banyak mendapatkan gratifikasi dan kemudian dipidana ya, dijadikan terdakwa dan dipidana. Jadi dalam kasus ini nggak ada alasan kalau kemudian karena Kaisang itu bukan penyelenggara negara, jadi dia tidak menerima gratifikasi atau mungkin dugaan gratifikasi. Karena bagaimanapun juga sekali lagi Kaisang adalah anaknya Joko Widodo. Ini Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau gara-gara ulah anaknya saja Rafael Alun itu kemudian bisa sampai jadi terpidana begitu, karena diketahui dia juga banyak menerima gratifikasi, ya harusnya ini dengan menggunakan logika itu, ya KPK itu tidak hanya berhenti memeriksa Kaisang, tapi juga harus memeriksa Joko Widodo, bapaknya Kaisang. Anda tentu masih ingat
dari dalam konten saya sebelumnya menyebutkan kenapa kemarin akhirnya tiba-tiba saja Kaisang datang ke KPK pada tanggal 17 September. Karena itulah dalam undang-undang diatur bahwa batas maksimal untuk pelaporan gratifikasi itu 30 hari. Setelah 30 hari tidak melaporkan, itu akan dianggap suap dan itu adalah pidana. Jadi Kaisang sudah menggugurkan kewajiban dia untuk dan dia bisa berkelit, dia tidak bisa dipidanakan lagi karena batas waktu 30 harinya tepat sudah dia penuhi, belum terlampaui. Tetapi bahwa kemudian ini ada dugaan kepada gratifikasi kepada bapaknya sebagai penyelenggara negara harusnya tetap terbuka. Ini sekali lagi merujuk pada kasus Rafael Alun. Hal yang sama saya kira sebenarnya bisa kita gunakan juga ketika ada seorang kepala bea cukai ya yang di Makassar yang gara-gara anaknya flexing, tapi kemudian juga KPK melakukan klarifikasi dan diketahui ternyata dia ini juga banyak sekali mendapat gratifikasi dan melakukan korupsi. Dari sisi manapun sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Presiden Joko Widodo. Mungkin KPK masih sungkan, masih nggak berani sekarang ini untuk memeriksa Pak Joko Widodo gitu ya. Tapi kan nanti setelah tanggal 20 Oktober Pak Jokowi itu sudah bukan presiden lagi. Sementara masa jabatan dari KPK yang sekarang, pimpinan KPK sekarang itu masih sampai bulan Desember. Jadi kalau mau bekerja serius, nggak omon-omon saja, ini KPK masih punya waktu, ya nunggu Pak Jokowi sampai mengakhiri jabatannya. Karena dipastikan begitu tanggal 20 Oktober itu Pak Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden, pada hari itu juga akan ada laporan atau bahkan banyak laporan ke KPK yang melaporkan Joko Widodo. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.